kewajiban guru untuk mengingatkan, untuk membimbing, untuk meluruskan, dan juga agar proses belajar tetap berlanjut. Baik, ini ayat yang ke-73. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Berikutnya, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la. Ini slide yang ini saya salah meletakkan ayat ya. Ini harusnya ayat yang tadi. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Baik, kemudian di sini ayat berikutnya, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Kira Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Al-Khadir, qala, Musa alaihissalam berkata, la tu'akhidni, la jangan, akhadha itu menghukum atau memberikan sanksi hukuman, la tu'akhidni, jangan menghukumku, memberikan sanksi kepadaku, bima disebabkan oleh apa yang aku nasitu, apa yang aku lupa. Ya, qala la tu'akhidni, jangan engkau menghukumku, memberikan sanksi kepadaku dikarenakan sikap lupa, gitu. Bima nasitu, terhadap apa yang aku telah terlupa. Wala turhiqni, dan jangan pula engkau bebani aku min amri, pada perkaraku ini suatu kesulitan, usra. Ya, wala turhiqni usran, jangan engkau bebani aku dengan kesulitan pada perkara yang aku jalani ini. Baik. Jadi ini ada permintaan, pertama ada pengakuan dari Nabi Musa alaihissalam terhadap sikapnya. Jadi pertama ngaku, terus kedua mohon agar dimaafkan, agar tidak diberikan beban yang lebih berat lagi. Ya, jadi dia mengatakan la tu'akhidni bima nasitu. Jadi Nabi Musa alaihissalam dalam fase perjalanan ini memang lupa terhadap apa yang disyaratkan oleh Al-Khadir. Maka dikatakan di sini la tu'akhidni bima nasit. Dimaklumi. Bahkan Nabi SAW dalam hadis juga menyebutkan bahwa ini Nabi Musa alaihissalam menyampaikan itu nisyanan, disebabkan oleh lupa dari lupa terhadap syarat yang diberikan oleh Al-Khadir. Baik. Di At-Tafsirul Muyassar, para penulis mengatakan qala Musa mu'tadhiron. Nabi Musa alaihissalam berkata dalam rangka i'tizar, dalam rangka mohon maaf, dalam rangka mengajukan uzur, dalam rangka i'tizar, menyampaikan uzur, menyampaikan kondisi yang menimpa beliau. La tu'akhidni binisyani, janganlah engkau hukum aku, engkau beri sanksi kepadaku binisyani, disebabkan oleh sikap lupaku, binisyani syartoka alayya, terhadap janganlah engkau menghukumku atau memberikan sanksi kepadaku dikarenakan oleh sikap lupaku terhadap syarat yang engkau telah berikan kepadaku agar aku bisa komitmen. Ya, syartoka alai, gitu. Wala tukallifni, dan jangan pula engkau bebani aku. La tukallifni, la turhiqni, la tukallifni. Masyaqqatan, suatu kesulitan, fi ta'allumi minka, dalam proses belajarnya aku kepadamu, proses belajarku darimu, gitu. Wa amilni biyusrin wa rifqin. Wa amilni, dia makna usr ini, wala turhiqni min amri usra, ada makna jangan engkau bebani aku dengan kesulitan dalam proses belajarku ini. Yang kedua, wa amilni biyusrin wa rifqin, dan tolong bermuamalahlah, berinteraksilah denganku ini biyusrin, dengan kemudahan, wa rifqin, dan kasih sayang.
mudah dan kasih sayang. Itu makna wala turhiqni min amri usra. Jadi qala la tu'akhidni bima nasitu wala turhiqni min amri usra, disampaikan di At-Tafsir Muyassar mengatakan Nabi Musa alaihissalam mengatakan dalam rangka i'tizar, menyampaikan uzur, menyampaikan permohonan maaf. La tu'akhidni binisyani syartaka alai. Jangan kau menghukumku, memberikan sanksi kepadaku yang disebabkan oleh sikap lupaku terhadap apa yang telah engkau syaratkan terhadap diriku. Dan juga wala tukallifni, jangan kau bebani aku dengan suatu kesulitan dalam proses belajarku kepadamu. Wa amilni bi yusrin wa rifqin, dan tolong berinteraksi denganku dengan berbagai kemudahan dan kasih dan sayang. Tentang makna arhaqo yurhiqu itu dari idza atba'ahu wa athqala alaihi wa hamalahu ma la yutiquhu. Makna arhaqo disampaikan oleh Syekh Tontowi di sini adalah idza atba'ahu wa athqala alaihi wa hamalahu ma la yutiquhu. Maaf. Idza at'abahu. Kalau ia memberikan beban, athqalahu memberatkan, wa hamalahu ma la yutiquhu, dan membebani atau menuntutnya untuk menanggung beban yang tidak mampu ia tanggung. Idza at'abahu, kalau dia membebani, wa athqala alaihi, memberatkannya, wa hamalahu ma la yutiquhu, dan memberikan suatu tanggung jawab yang tidak bisa diembannya. Wal muradu, maksudnya adalah iltamis li udhron bisababi an-nisyan. Iltamis li udhron, jadi gini, tolong dong perhatikan, tolong terima permohonan maaf dan uzurku ini yang disebabkan oleh sikap lupaku. Itu. Wala tudayyiq alayyal amr. Terus jangan juga engkau berikan suatu yang membuat perkaraku itu jadi sempit gitu. Fa inna fi hadha at-tadyiq ma yahulu baini wa bainal indifa'i bi ilmika. Kenapa? Fa inna, karena fi hadha at-tadyiq, pada saat engkau menyempitkan perkara ini, nanti akan membuat yahulu baini, akan membuat ada pemisah, ada jurang, ada pemisah yang memisahkan antara diriku dengan proses untuk intifa, mengambil manfaat dari ilmumu. Gitu. Jadi artinya kalau ditekan, jadi bikin akhirnya proses belajar nggak berjalan lancar karena ada jarak antara diriku dengan proses mengambil manfaat dari ilmu yang ada pada dirimu. Jadi boleh dibilang kalau kita terlalu dalam bahasa kita, kalau jangan kau bikin aku stres, tertekan, terus akhirnya nggak bisa belajar juga gitu. Akhirnya aku nggak bisa belajar gitu. Jadi mohon supaya diberikan kemudahan, kelapangan dan keluasan dan keluasan untuk bisa belajar lebih tenang, lebih nyaman lagi. Gitu. Jadi mudah-mudahan banyak yang bisa diambil di sini ya. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra, menunjukkan bahwa ya lupa itu enggak, ya namanya juga lupa tidak bisa kena sanksi hukuman karena lupa ya gitu. Jadi kalau orang lupa ya bagaimana lagi? Kalau dengan sengaja lain lagi. Terus kemudian juga yang kedua tadi, dalam proses belajar perlu ketenangan jiwa, perlu ketenangan hati supaya nggak tertekan oleh kondisi-kondisi tertentu, maka perlu kelegaan hati dan pikiran. Wallahu a'lam. Kemudian Syekh Tontowi menjelaskan berkaitan dengan permintaan Nabi Musa alaihissalam, walakinna Musa alaihissalam radda mu'tadiran lamma farata minhu. Jadi akan tapi Nabi Musa alaihissalam itu menjawab
berkomentar terhadap apa yang dikatakan oleh Al-Khadir, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Musa alaihissalam menjawab dalam rangka i'tidhar lagi, minta maaf atau mengajukan uzur. Wa qala la tu'akhidni ayyuhal abdus salih. Wahai hamba yang salih, yaitu Al-Khadir, tolong dong jangan engkau hukum aku, jangan engkau beri sanksi kepadaku bimana sih terhadap apa yang aku lupa atau disebabkan oleh sikap lupaku terhadap wasiat bisababi nisyani li wasiyatika fi tarkis su'ali, disebabkan oleh sikap lupaku terhadap apa yang telah engkau wasiatkan kepadaku, yaitu tarku as-su'al, jangan nanya, gitu. Meninggalkan pertanyaan, pertanyaan, wal-i'tirad, juga protes. Jangan nanya, jangan protes, kan gitu ya syaratnya. Hatta yakuna li minkal bayan, sampai nanti aku dapat penjelasan darimu. Wala turhiqni min amri usra, maknanya wala tukallifni min amri masyaqqatan fi suhbati iyyaka. Jangan engkau bebani aku dengan suatu kesulitan ketika aku harus menyertaimu dalam perjalanan menuntut ilmu ini. Demikian Syekh Tantawi menjelaskan. Bisa disimpulkan ya, misalnya mirip-mirip dengan yang sebelum-sebelumnya. Dari ayat sebelumnya, qala lahul Khadir, tafsir Imam Syekh As-Sa'di, beliau mengatakan qala lahul Khadir. Al-Khadir mengatakan setelah Nabi Musa berkomentar terhadap perilaku Nabi terhadap Khadir yang merusak kapal tadi itu atau perahu, maka Al-Khadir mengatakan alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Di sini ai fa waqa'a kama akhbartuka. Ternyata terjadilah seperti apa yang aku telah katakan, telah aku informasikan, kata Al-Khadir. Wa kana hada min Musa nisyanan. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam itu dikarenakan oleh lupa. Faqala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Ai la tu'assir 'ala al-amr. Jangan kau beri kesulitan pada perkaraku ini. Wasmahli, dan izinkanlah aku, maafkanlah aku. Wasmahli, maafkan aku. Fa inna dzalika waqa'a 'ala wajhin nisyan. Karena itu terjadi lebih disebabkan oleh lupa. Fala tu'akhidni fi awwali marratin. Oleh karena itu, ini yang pertama kali jangan engkau hukum aku ya, gitu. Fajama'a bainal iqrari, maka di sini Nabi Musa alaihissalam menggabungkan antara pertama iqrar, fajama'a bainal iqrari bihi, pertama mengakui kondisi, yang kedua wal udri minhu, dan penyampaian uzur. Jadi pertama mengakui, yang kedua menyampaikan uzur. Gitu ya. Jadi ngaku terus akhirnya menyampaikan uzur, mohon maaf gitu. Wa annahu ma yanbaghi laka ayyuhal Khadir asyiddata ala sahibika. Semestinya gitu, wahai Al-Khadir, semestinya Al-Khadir tak selayaknya lah, tak seyogyanya engkau menyulitkan menyulitkan, tidak selayaknya, tidak seyogyanya engkau menyulitkan temanmu ini, menyulitkan sahabatmu ini, atau menyulitkan orang yang menyertaimu ini, atau membebani suatu kesulitan kepada orang yang menyertaimu ini. Maksudnya jangan kau bebankan kesulitan padaku lah Al-Khadir gitu ya. Tolong dong. Enggak seyogyanya engkau membebani aku dengan kesulitan. Fa samaha anhu Al-Khadir. Ternyata Al-Khadir pun memaafkan apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Ibnu Katsir menyebutkan di sini, ai la tudayyiq alayya wa la tushaddid alayya. Jangan engkau sempitkan perkaraku, jangan engkau persulit perkaraku. Walihada taqaddama fil hadits. Oleh karena itu telah kita bahas pada awal-awal kajian tentang Musa dan Al-Khadir ini, sebuah hadis dari Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan kanatil ula min Musa nisyanan, bahwa perkara pertama yang dihadapi oleh Nabi Musa lalu dia berkomentar dan akhirnya ternyata melanggar syarat itu lebih disebabkan, yang pertama itu adalah lupa,
yang bermula dari Nabi Musa alaihissalam. Baik, dari sini fihi ma yadullu ala anna nisyana la yaqtadil mu'akhadah. Dalam ayat ini bisa kita ambil pelajaran bahwa fihi, pada ayat ini ada petunjuk bahwa lupa itu tidak menuntut hukuman. Jadi lupa tidak membuat orang diberi sanksi hukuman. Wa annahu la yadkhul tahta taklif, dan ini orang yang lupa itu tidak masuk dalam kerangka taklif, beban. Ya. Wala yata'allaqu bihi hukmu talaqin wala ghairuhu. Ya, ini bab yang lain ya, tinggal usah dibahas. Baik. Ini disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Baik. Kemudian pelajaran penting dari ini, linaj'al manhajana fi muamalatina, dan hendaklah kita dalam manhaj, metode kita semuanya dalam muamalah wa tarbiyatina li usarina, dan dalam rangka membimbing mendidik keluarga kita, wa taujihina litullabina, dan dalam rangka mengarahkan para murid kita semuanya, hendaknya kita jadikan manhaj yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulan nabiyyi al-murabbi, sabda Nabi yang telah membimbing kita semuanya, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Basyiru, berilah kabar gembira, wala tunaffiru, jangan bikin orang lari. Jadi beri kabar gembira, senangkan, gembirakan orang-orang sehingga orang mau belajar, orang mau melakukan ketaatan, orang mau melakukan kebaikan. Wala tunaffiru, jangan ditakut-takuti hingga orang lari dari kebaikan. Yassiru, beri kemudahan, wala tu'assiru, jangan persulit. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita jadikan sebagai pegangan untuk kita semuanya, sebagaimana dipesankan dalam kitab Hidayat Al-Quran Karim di sini. Jadi, linaj'al manhajana fi muamalatina wa tarbiyatina li usarina wa taujihina li tullabina, qaulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan pegangan untuk kita semuanya perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sang murabbi kita semuanya, beliau pembimbing dan mendidik kita semuanya. Beliau bersabda, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Demikian bahasan kita di ayat ke-74. Insya Allah nanti kita sambung lagi ke ayat berikutnya, apa yang akan dilakukan oleh Al-Khadir berikutnya. Jadi fase keduanya, periode kedua perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan Al-Khadir, fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Adalah pekerjaan yang lebih berat lagi dinilai oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu membunuh seorang anak kecil. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga semua senantiasa sehat walafiat. Allah mudahkan dalam segala urusan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi apa yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya, apalagi ilmu yang Allah karuniakan kepada kita ini semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.